apa yang dilakukan Ahmad Zainuddin dan apa yang dilakukan Roy Suryo sehingga duanya berujung pelaporan? Karena Prestige itu yang mengumpulkan klien saya, terus dia yang merasa tersakiti. Banyak sebenarnya, cuman yang jelas yang betul-betul dia tersakiti ketika tanggal 22 mereka ini ada mungkin pendampingan ya. Kemudian dia membuat seperti orang jual obat gitu. Ini hari ini saya hadir mendampingi 3 orang untuk panggilan. Tidak yang 2 orang itu Bang Egy Sujana sama DHR sudah nggak ada lagi. Dia sudah SP3 dan lepas dari jerat hukum, sudah merdeka, tidak pakai KUHP lama, KUHP baru, tapi KUHP Solo yang membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini yang sakit. Belinya berapa, siapa yang beli, nah itu. Terus ada lain, dia mobil itu memang bukan AI, kan dia yang ngirim sendiri, seolah-olah Roy Suryo memaparkan, oh ini hasil AI dia. Dia juga itu hak dia kok dipaperkan ke umum tanpa izin dia. Banyak di Prestige itu. Tersinggunglah Pak Egy. Jadi dikontaklah Anda untuk kemudian pemberkasan untuk laporan. Bang Egy itu kan pengacara juga. Pemberkasan itu sama dia dan kita... Ya, karena kan posisi beliau masih di Malaysia kan, betul? Bukan. Oh, di sini sekarang? Udah berangkat lagi. Kan maaf. Oh, jadi pribadi datang hanya untuk melaporkan enggak, Roy Suryo dan Ahmad Zainuddin? Dia waktu berangkat, sekitar 5 hari, kemudian dia pulang 2 hari di sini, 3 hari di Bogor, kemudian 2 hari di Riau, langsung berangkat Rabu sore ke situ lagi. Laporan ini di Polda Metro Jaya? Iya. Oke, Pak Egy ada datang videonya ke Polda loh. Metro Jaya. Kebetulan boleh ada wartawan di situ. Videonya? Sama wartawan saya nggak dapet. Oke, tapi kehadiran dari Pak Egy ke sana adalah untuk atas dasar keyakinan beliau bahwa 2 nama ini melakukan pencemaran nama baik Bang dan juga Egy itu fitnah. kan sebenarnya tidak menginginkan ada seperti ini. Setiap ada penghinaan, setiap ada pencemaran, lapor. Kita bilang sabar Bang, mereka lagi kecewa gini gitu. Terus biar dulu jernih gitu. Tapi udah dari tanggal 8 itu sampai kemarin itu penghinaan nggak berhenti. Namanya manusia kan, Bang Egy tadinya sekian orang menjadi cuma 2 dengan alasan hukum dan sudah di Prestige kan kalau kita mengumpulkan itu kan susah. Atas kesadaran sendiri ya. Beliau ya, tanpa dipengaruhi atau tanpa diminta oleh siapapun. Enggak. Beliau melakukan pelaporan itu. Malahan dia suruh saya datang ke Polda untuk pendampingan. Oke, Bu Eli, ini diskusi ya. Iya. Sekaligus TikTok juga. Iya boleh. Yang dilaporkan itu pasal pencemaran ya. Pertama adalah peristiwa hukum. Kedua adalah pasal dan ketiga adalah unsur delik. Itu 3 kerangka hukum yang tidak boleh kita lepaskan ketika kita melakukan analisa terhadap suatu peristiwa pidana. Kalau itu nggak perlu dipaparkan di sini, kenapa? Ya, karena semua orang memahami itu. Jadi jangan menggurui seperti dosen ya. Maksudnya ini sudah terjadi seperti ini. Kalau kalian tidak senang silahkan lapor. Kami cuma menyatakan di sini sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10, kalau pelapor tidak dapat dilaporkan. Pertama, kenapa saya menggunakan 3 pisau analisa itu? Karena pertama kalau kita lihat dari peristiwa yang diduga peristiwa pidana, pencemaran itu kan melekat kepada harkat dan martabat seseorang. Nah, sebentar dulu, Bu. Iya. Oke. Kenapa hukum itu melindungi martabat seseorang? Karena itu adalah perlindungan terhadap pribadi kodrati. Kalau dalam istilah hukum namanya naturally person. Seseorang yang diberikan hak oleh Tuhan untuk kemudian melaksanakan hidupnya dan harus diberikan penghormatan terhadap hak-haknya dia sehingga hukum negara memberikan perlindungan itu. Konteks perbuatan yang dilaporkan itu dalam kajian kami ya, apalagi ini kan masih tahap penyelidikan ya kan, itu jauh dari peristiwa pidana. Yang dilakukan itu sebetulnya berangkat dari satu kritik tajam kami terhadap penegakan hukum. Jadi yang diserang itu bukan pribadinya Pak Egy, apalagi tadi udah dijelaskan peristiwanya. Menggunakan KUHP Solo, menggunakan KUHP Solo. Ini kan yang dikritik ini kan penegakan hukumnya. Dibeli
seorang Egy Sujana itu dibeli menjadi pengkhianat, pejuang menjadi pengkhianat. Itu bukan KUHP-nya itu. Okay. Jadi Adinda, yang merasakan penghinaan itu adalah yang bersangkutan, ya. Okay. Jadi kita nggak boleh kamu memberikan asumsi, mencari pendapat, nggak bisa. Itu hak orang merasa tersinggung. Artinya mungkin ya, ketika peristiwa Adinda, hukum itu kan harus terang. Yang disebut nanti membeli nggak perlu hari ini Adinda terlalu dini untuk menjelaskan. Ya. Tapi paling tidak biarkan saya menjelaskan kepada publik juga supaya publik tahu gitu. Jangan bawa publik. Ini bermula dari manuver hukum yang dilakukan ES dan DHL mendatangi Pak Jokowi. Kemudian begitu cepat keluar SP3, dasarnya restoratif justice, berdasarkan KUHP kita yang baru maupun KUHP yang lama. Semua persyaratan restoratif justice itu tidak dipenuhi. Sehingga pada saat kami melakukan konferensi pers bersama Mas Roy di Polda Metro Jaya, keluarlah kritikan tajam dan pedas dari Bang Ahmad Kozinudin bahwa karena hukum ini tidak diterapkan dengan teliti dan dengan baik secara cermat oleh sekelas Polda Metro Jaya, kritik itu akhirnya jadi sesuatu yang muncul. Karena gini, ini negara hukum. Semua harus by law. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 mengatur adalah Indonesia adalah negara hukum. Tapi dengan menyematkan nama Pak Egy di sana, maka pijakannya juga harus hukum. Tapi dengan menyebutkan nama Pak Egy, disebutkan kalaulah ini secara parafrasenya betul ya, bahwa yang bersangkutan disebutkan ya dibeli, dijual dan lain sebagainya, tidakkah kemudian merasa menyerang beliau? Itu kalau dibeli. Enggak, siapa sebenarnya yang beli? Berapa dibeli? Sebetulnya posisinya gini. Teman-teman ini kan dahulu berjuang bersama Bang Egy. Ya, betul. Kalau kita buka KBBI, Bu, ya kebuka KBBI. Ya. Frasa pengkhianat itu adalah orang yang tidak komit terhadap perjuangan teman-temannya. Jadi kalau Adinda bilang Bang Egy pengkhianat, interupsi dulu. Teman-teman itu merasa. Itu apa yang dikatakan pengkhianat? Saya mau narasikan itu. Teman-teman ini merasa. Jangan gampang ngomong orang pengkhianat. Enggak, ini kan saya baru mengatakan. Kalau biar dijelaskan pengkhianat yang dimaksud itu dari sisi apa? Yang dikatakan pengkhianat? Oke, kalau jalannya kan tadi bareng. Kemudian sekarang sudah di luar haluan. Apakah itu yang Anda maksud? Teman-teman ini merasa, terutama di klaster 1 ya. Ada Bang Rustam, ada Bu Kurnia. Betul. Kemudian ada Bang Rizal Fadila. Dahulu ini adalah quote and quote teman-temannya Bang Egy yang sama-sama mendatangi rumahnya Pak Jokowi untuk mempertanyakan ijazah. Bahkan Bu Kurnia sendiri kan di berbagai media dan cerita ke saya bahwa loh yang nyuruh kami ke rumahnya Pak Jokowi itu kan Bang Egy. Pada saat kami itu sudah datang ke rumahnya Pak Jokowi, justru menit-menit terakhir Bang Egy memberikan satu informasi bahwa beliau tidak bisa hadir. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2024, Bang Egy bersama teman-teman TPUA itu kan melaporkan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen 263 menurut Bang Egy bilang ya. Ayat 1 ayat 2 di situ kan ada Bang Rustam Effendi, ada Bang Rizal Fadila. Nah, ini kan satu kekuatan kebersamaan. Nah, wajar kemudian mereka mendefinisikan bahwa manuver yang dilakukan Bang Egy sosok ini yang dianggap inisiator. Jadi begini Adinda, ini harus dijelaskan. Bang Egy ini adalah awal dari cikal bakal dari persoalan ijazah palsu ini. Oke? Bang Egy teman-teman semua membersamai. Ketika sidang itu sudah dalam Jokowi undercover. Ketika sedang itu sudah berjalan sampai ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, yang digugat adalah ijazah SMA dan tidak diperlihatkan di pengadilan, sementara klien Bang Egy ditahan, akhirnya Bang Egy melakukan laporan di Bareskrim. Dengan objek yang dilaporkan itu apa, Bu? Ijazah apa? SMA apa S1? Jadi SMA. Jadi, ini nggak konsisten, kenapa? Ya, tunggu dulu, karena Adinda. berdasarkan hasil gelar perkara khusus, hasil penyelidikan yang dirilis oleh Bareskrim Polri, pelaporan yang dilakukan oleh TPUA yang juga ada Bang Egy di dalamnya sebagai komandannya, itu kan berdasarkan hasil expose yang dilakukan Dirtipidum kepada publik dengan SP2 lidik, yaitu penghentian penyelidikan. Yang ditampilkan itu kan adalah case-nya adalah ijazah sarjana. Bang Rustam Effendi kasih tahu saya, Bang Sangaji nanti sampaikan buat Bu Elida bahwa yang dilaporkan di Bareskrim Polri itu bukan ijazah SMA, ijazah
ijazah S1. Makanya keluar hasil ekspos gelar dari Dirtipidum pada saat penutupan berupa SP2 lidik itu. Yang membuat laporan itu adalah Pak ini Rizal. Jadi menurut Bang Egy, kan saya tanya sama Bang Egy, Bang, kenapa kok beralih ke situ? Saya kan sakit Bu Eli. Setelah itu setelah gelar perkara, yang saya maksud untuk pelaporan itu bagaimana klien saya kok ditahan. Ya kan? Nah, dalam gelar perkara di mana, Bu? Di Bareskrim. Gelar perkara yang di Bareskrim itu kan berkaitan dengan pelaporan TPUA. Iya, benar. Makanya objeknya kan 263 ayat 1 ayat 2 itu pemalsuan dokumennya kan ijazah S1, Bu. Itu Bang Egy itu yang dia tidak tahu. Maaf, dia menyampaikan karena yang tanda tangan di situ adalah Pak Bang Rizal. Ya, Bang Rizal ya. Tapi disetujui oleh Bang Egy. Nah, Rizal kalau udah disetujui oleh Bang Egy kan berarti Bang Egy Rizal menambah dong. Tidak, apakah menurutnya menambah atau gimana? Keterangan itu lebih baik dari Bang Egy langsung. Jadi begini, jika Adinda dan semua ingin tahu ceritanya, lebih baik tabayun secara Islam atau bertanya kepada yang bersangkutan. Jangan menarasikan dengan asumsi-asumsi sehingga kita ribut menjadi ada hukum baru. Kalian menganggap Bang Egy salah nih. Nah, benar nggak Bang Egy ini salah? Sejauh mana dia? Seperti apa dia? Kan dari dia kalian tidak pernah tahu. Nah, saya sampaikan di sini. Begitu klien Bang Egy bebas dengan amnesti ya. Nah, dia nggak mau lagi urusan itu. Karena dia tidak dianggap, dia tidak pernah selalu, Bang Egy begini meninggalkan kami gini-gini. Terus dia mencoba menarasikan. Jika merasa dia adalah suatu komando, seharusnya bertanya ke dia, Bang kita mau kemana nih? Kalau abang kemana kami ikut. Yang pengkhianat siapa? Apakah ketua atau anggota? Di sini narasikan pengkhianat itu. Tiba-tiba dia dibilang pengkhianat di mana-mana. Berhari-hari di mana-mana. Se-Indonesia bahkan mancanegara tahu. Kalian menyampaikan dia pengkhianat. Apa nggak sakit? Saya mau garis bawahi satu kalimat. Apa nggak sakit? Saya mau garis bawahi satu kalimat dari Bu Eli ya. Bahwa yang memulai ini kan Bang Egy. Betul. Tahun 2022 Bang Egy jadi tim koordinator kuasa hukumnya Bambang Tri dan Gus Nur. Tahun 2023 Bang Egy menggugat Pak Jokowi 66 kebohongan. Kemudian tahun saya ikut. Ya, betul ya, berarti konfirmasinya karena info itu saya dapat dari teman-teman TPUA. Ya, yang ada menjadi klien kami di Bang Rustam. Dan Bang Rizal Fadila. Kemudian tahun 2024 Bang Egy menggugat ijazah Pak Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Kemudian setelah itu tahun 2024 akhir tanggal 9 Desember itu karena gugatan perdatanya tidak berhasil, mereka melakukan upaya hukum pidana, yaitu melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa ijazah S1 pasal 263 ayat 1 dan 263 ayat 2. Oke ya. Kemudian pada saat mereka tidak berhasil karena laporan Bang Egy dan teman-teman TPUA ditutup penyelidikannya, maka kemudian Pak Jokowi melakukan laporan balik. Begitu Pak Jokowi melakukan laporan balik di Polda Metro Jaya, akhirnya keluar 8 tersangka. Salah satunya adalah Bang Egy. Ya. Begitu keluar 8 tersangka ini, tiba-tiba Bang Egy kan tidak pernah diperiksa di tahap penyidikan ya. Kemudian pada saat sudah dilakukan pemeriksaan semua tersangka di klaster kedua, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka di klaster pertama, Bang Egy sama DHL ke Solo. Ya. Saya mendapatkan informasi dari Bang Rizal Fadila mengatakan, Dinda, Gafur, itu Bang Egy ke sana itu nyelonong karena nggak pernah mendiskusikan ini dengan teman-teman TPUA. Karena perjuangan ini adalah teman-teman TPUA. Nah, yang ingin saya garis bawahi dari Bu Eli adalah Bang Egy yang memulai ini lebih dulu, tapi mengakhiri ini juga lebih dulu. Kenapa mereka kemudian menyebut kata-kata pengkhianat, diksi pengkhianat? Karena pengkhianat itu sebetulnya di dalam KBBI itu artinya bolak-balik masuk rumah secara sakit, gramatikal ada satu anggota yang melihat, ada teman-teman yang bezuk dia
di rumah sakit Bogor itu ada 6 kali, ada teman-teman yang besuk dia. Kan nggak ada. Kalau memang satu komando, ya kita harus bertanya ke komando kita seperti apa. Kok malah komandonya yang dikucilkan? Mas Royka mengatakan, sebagai seorang komandan kapal, nahkoda kapal, kalaupun mau membersamai, biarkan sampai kemudian kapal ini tenggelam bersama.